Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, sadar atau tidak sadar, ingat ataupun tidak ingat, begitu banyak Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian. Maka pada kesempatan yang mulia ini ulun mengajak kepada kita sekalian untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang layak, serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang tak terhingga atas segenap karunia yang senantiasa kita dapatkan, baik dalam keadaan ingat maupun dalam keadaan tidak ingat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan kita terhindar dari kelompok manusia yang kufur terhadap nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini insyaallah tentang permohonan yang teragung. Di dalam Al-Quran ada satu surah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada setiap muslim, di mana surah tersebut, di mana ayat tersebut di dalam surah yang mulia ini, yang merupakan intisari dari seluruh isi Al-Quran, menggambarkan tentang satu permohonan yang sangat mulia, permohonan yang sangat agung sekali. Pada umumnya kita sebagai seorang muslim pada saat berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu umumnya adalah kesehatan, minta rezeki, minta jodoh, minta istri, minta anak, minta kesehatan, minta rumah, minta mobil dan sebagainya. Tapi di ayat di dalam surah Al-Fatah ini, Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita untuk memberi perhatian kepada satu buah permohonan yang sangat mulia, yang lebih dari sekedar permohonan yang selama ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayatnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, inilah permohonan yang sangat agung ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk. Ulama menyebutkan bahwasanya makna hidayah itu adalah ma yahsul bihi ilal matlub, sesuatu yang dapat mengantarkan kita untuk mencapai suatu tujuan, itu adalah hidayah. Maka kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita tidak mendapatkan hidayah dalam bentuk Islam dan iman. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang senantiasa kita baca dalam setiap rakaat salat kita ini minimal 17 kali sehari semalam, untuk istiqomah di atas hidayah. As-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, sebagaimana yang ditafsirkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu bisa meliputi Al-Quran, bisa meliputi agama Islam, bisa meliputi syariat Islam, bisa meliputi akhlak dan lain sebagainya. Maka semua yang disebutkan, baik itu Islam, Al-Quran, amal, syariat dan sebagainya, itu masuk dalam satu ruang lingkup yang sama yang bermakna hidayah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqamah di Islam, meskipun hakikatnya kita sudah mendapatkan yang namanya Islam. Jadi ayat tersebut yang senantiasa menjadi permohonan kita dalam setiap rakaat salat kita, itu bukan berarti kita tidak mendapatkan hidayah, tetapi Allah ingin mengingatkan kepada setiap muslim melalui ayat yang dibaca 17 kali dalam setiap rakaat salatnya itu, betapa dia sangat membutuhkan hidayah Allah setiap saat. Karena Allah mengatakan, ya, may yudlillahu fama lahu min hadin, siapa saja yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya
hidayah atau petunjuk itu merupakan hak prerogatif Allah. Maka para ulama membagi hidayah itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hidayah atau taufik, yang merupakan hak sepenuhnya milik Allah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hidayah untuk memeluk agama Islam kepada yang dicintai, yang disayangi, kalau Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki hidayah terhadap bagi orang tersebut. Sebagai contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Dalam surah Asy-Syura ayat 52. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi hidayah itu Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Maka makna hidayah dalam ayat ini adalah hidayah itu taufik, yaitu hidayah yang masuk kategori hak prerogatif Allah. Sehingga kalau melihat dalam sejarah, Rasulullah SAW memiliki seorang paman yang sepanjang hayatnya berkurban sebagai seorang atau sebagai salah seorang pemuka Quraisy Mekah, pembesar, tokoh yang sangat disegani dan dihormati. Abu Thalib membela mati-matian keponakannya dari lobi-lobi para pemuka Quraisy yang ingin menghentikan aktivitas dakwah beliau. Tapi Abu Thalib membela. Berapa kali mereka mendatangi menjumpai Abu Thalib. Namun sampai akhir hayatnya, meskipun dia senantiasa berdampingan dengan Rasulullah SAW, menyaksikan Rasulullah, melihat ayat demi ayat turun kepada Rasulullah SAW, ya. Akan tapi Allah berkehendak tidak sama dengan keinginan Nabi kita Muhammad SAW terhadap pamannya sendiri. Sehingga tatkala meninggal dunia, Rasulullah SAW sangat bersedih. Bersedihnya dikarenakan sampai menutup mata. Ya. Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Ya. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan, ternyata kalau Allah tidak memberi hidayah kepada seorang, siapapun orang tersebut yang menghendaki hidayah bagi orang yang dicintai, tidak akan pernah mampu untuk memberinya hidayah. Jangankan kita, ya barangkali sehari-hari aktivitas hari-hari atau pekanan kita itu hadir dari satu majelis ke majelis taklim lainnya, sedangkan Rasulullah SAW sendiri sebagai seorang khairul anbiya, nabi terbaik, sahib syafaatil uzma, pemilik syafaat teragung di hari kiamat nanti, tidak mampu memberi hidayah, tidak kuasa memasukkan cahaya Islam ke dalam hati sanubari pamannya sendiri Abu Thalib yang sangat dia cintai itu. Belum lagi ketika misalnya Al-Quran mengabadikan kisah tentang putra Nabi Nuh alaihissalam serta istrinya sendiri, ya, dimana tentu saja sebagai seorang istri dan anak senantiasa mendampingi ayah dan suaminya. Nabi Nuh yang diangkat sebagai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak mampu dan tidak kuasa untuk memberikan hidayah kepada istri maupun anaknya Kan'an. Sehingga tatkala banjir itu datang yang kemudian menutupi seluruh permukaan bumi, gunung-gunung yang tinggi, Kan'an itu kemudian berlari, berlari ke arah gunung, karena logikanya mengatakan gunung bisa melindunginya daripada air bah. Dan ternyata termasuk orang yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan istrinya. Sama juga yang dialami oleh Nabi Lut alaihissalam. Punya seorang istri, di mana zaman ketika Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masyarakatnya dikenal sebagai kelompok manusia yang menyukai sesama jenis. Perempuan suka sama perempuan, laki-laki menyukai sesama laki-lakinya. Maka kemudian meskipun suaminya sebagai seorang nabi, orang yang paling mulia, dimuliakan dengan risalah,
tapi kemudian tidak mengikuti jalan hidup suaminya sendiri. Maka Nabi Nuh maupun Nabi Lut alaihissalam, meskipun sebagai seorang nabi, juga sampai akhir hayat istri keduanya tidak mendapatkan hidayah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melalui ayat tersebut, ayat 6 ini, kita ingin diajak untuk mentadabburi. Yang pertama adalah betapa mahalnya agama Islam. Betapa agama yang sampai detik ini, dan mudah-mudahan sampai kita menutup umur, Allah senantiasa menjaga dan memelihara, merupakan anugerah yang sangat agung. Karena itu dalam Al-Qur'anul Karim beberapa ayat di mana Allah mewasiatkan orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa, kemudian jangan sampai mati dalam dunia yang fana ini kecuali mati membawa Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena pentingnya sekali Islam, ya. Maka termasuk makna siratal mustaqim Islam, di mana manusia tidak akan meniti jalan as-sirat al-mustaqim dari kiamat nanti yang bisa mengantarkannya untuk masuk ke dalam surga Allah kalau dia belum memiliki kuncinya, sirat al-mustaqim di dunia ini, yaitu Islam. Maka manusia sehebat apapun, setinggi apapun kekuasaan, jabatan, kedudukan, pangkat, tahta dan sebagainya, kalau dia tidak memeluk Islam, menjadikan Islam sebagai agama hidupnya, way of life-nya, maka dia tidak akan pernah bisa meniti jembatan yang akan mengantarkannya kelak pada hari kiamat ke dalam surga. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat mempertegas dalam surah Al-Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa di antara manusia yang mencari agama di luar Islam, maka Allah tidak akan menerima agama tersebut, dan dia di hari kiamat termasuk manusia yang merugi. Jadi rugi. Agama menurut anggapan manusia, meskipun agamanya sangat baik, mengajarkan perilaku sosial, berbuat baik kepada sama manusia, tapi kalau agamanya di luar Islam, maka dia termasuk kelompok yang merugi kalau misalkan meninggal masih dalam keadaan tidak di atas Islam. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, orang-orang yang istiqomah di atas Islam itu mendapatkan kabar gembira. Mendapatkan kabar gembira sebelum dia mendapatkan kenikmatan tersebut, sudah lebih dahulu mendapatkan kabarnya. Di mana Allah berfirman dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshir bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian setelah itu mereka istiqomah, mustaqim, istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang pertama, malaikat itu akan turun menemui mereka di saat ajal menjemput. Ya. Allah takhafu, apa yang mereka sampaikan kepada orang-orang istiqamah memegang Islam sebagai agama sampai ayat-ayatnya. Allah takhafu, jangan takut. Jadi hakikatnya orang beriman atau orang Islam, kalau dia betul-betul mengamalkan seluruh ajaran Islam dalam seluruh aspek hidupnya, itu tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa takut tentang masa depan. Orang beriman itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hakikatnya dia senantiasa merasakan tenang dan tentram dalam hidup ini ketika dia zikir, mengingat nikmat yang paling agung, nikmat Islam. Adapun orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan senantiasa ditimpa oleh rasa ketakutan yang luar biasa, ya. Mereka takut tidak makan di dunia ini, sehingga mereka mencari segala daya, segala upaya, ya, untuk memperoleh makanan.
takut nggak punya tempat tinggal, takut tidak bisa hidup bermewah-mewahan seperti layaknya kawan-kawan mereka, sesama mereka. Sehingga mereka itu ya akan mencari segala jalan ya, menabrak hal haram ya, demi untuk memuaskan syahwat, keinginan sebagai manusia ya. Adapun orang-orang beriman, maka dia teringat dengan ayat Allah, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang berjalan di atas muka bumi ini melainkan Allah telah jamin rezekinya. Kalau kita belajar dari seekor cicak ya, bagaimana Allah mentakdirkan cicak itu rezekinya yang terbang. Sedangkan cicak sendiri tidak punya sayap, tidak bisa terbang, tapi makanannya bisa terbang. Kalau seandainya ya cicak itu bersuuzon kepada Allah, mungkin dia akan gimana, Allah ini nggak adil mungkin ya. Diberikan makanan, ya makanannya itu punya sayap bisa terbang, sementara saya makhluk yang tidak bisa terbang, kok gini. Nah, jadi ternyata orang beriman itu ingat ayat ini, maka dia tidak perlu khawatir. Maka kemudian ketika ada orang yang mengaku sebagai orang Islam, beriman, tapi kemudian dia menghabiskan seluruh waktu, energi, pikirnya, tenaganya untuk mencari dan mengumpulkan dunia yang hanya sebatas di tenggorokan, terongkongan, kemudian dengan meninggalkan ajaran-ajaran Islam ya, meninggalkan sholat ya, maka berarti apa? Dia tidak sama sekali meyakini akan ayat tersebut, tidak yakin kepada Allah, dan termasuk orang yang sangat ketakutan terhadap dunia ini. Padahal ya, kalau kita ingat kembali beberapa sabda Rasulullah SAW, termasuk juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, itu Rasulullah menggambarkan kenikmatan dunia itu seperti air yang menempel di jarum ketika jarum itu dicelupkan ke samudra, lautan. Itulah kenikmatan dunia yang sangat sedikit sekali yang menjadi rebutan bagi manusia, sehingga bisa membinasakan manusia itu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan umatnya, fattaqud dunya, takutlah kamu kepada dunia. Dan ternyata dunia itu bisa menurunkan harga diri manusia. Dunia itu meliputi tahta, kerjaan, dan sebagainya. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Yang kedua adalah hidayah dalam artian bimbingan ya, hidayatul irsyad, bimbingan. Nah, kalau hidayatul irsyad ini, setiap muslim bisa menyampaikan hidayah kepada orang lain, tetapi untuk kemudian memberi hidayah taufik supaya dia menerima Islam sebagai agama hidupnya, itu tidak bisa. Tapi kalau hidayatul irsyad, yaitu bagaimana memberi petunjuk kepada manusia lain supaya mereka tertarik dengan agama Islam, itu bisa, setiap muslim itu bisa ya. Maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW berdakwah, ada yang beriman di antara mereka, ada juga yang tidak beriman ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan termasuk kita ini masuk dalam kategori hidayatul irsyad, yaitu memberi hidayah dalam bentuk bimbingan ataupun arahan kepada manusia supaya tetap istiqomah misalnya. Para jamaah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, maka as-siratal mustaqim ini bisa kita maknai dalam beberapa makna. Yang pertama adalah as-siratal mustaqim dalam bentuk amalan atau amal ibadah. Maka seseorang itu yang ketika melakukan suatu amalan atau ibadah, dikatakan amalnya itu adalah amalan yang istiqamah ketika memenuhi dua unsur. Amalan itu atau ibadah atau amal saleh itu bisa dikatakan amalan yang istiqamah
ketika dia memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah amalan yang dilakukannya harus didasarkan dengan niat yang ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah amalan yang dilakukan oleh seseorang itu harus berdasarkan kepada syariat Islam, harus didasarkan kepada syariat Islam maupun tuntunan agama Islam yang lebih luas lagi. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara manusia itu yang terbaik amalnya. Dan dikatakan amal itu terbaik bukan banyaknya. Banyak tapi kemudian katakanlah ya, jauh daripada tuntunan syariat Islam ya. Atau banyak tapi katakanlah pamer kepada manusia, maka ini bukan termasuk ahsanu amala. Maka dikatakan orang itu memiliki amal yang ahsan ketika dia memenuhi dua unsur tadi, ikhlas semata-mata karena Allah, kemudian juga mengikuti syariat dan tuntunan agama Islam. Kemudian yang kedua, istiqomah di sini bermakna kontinuitas ataupun konsisten. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang orang-orang yang istiqomah di atas agama Islam, mereka mendapatkan kabar yang luar biasa. Ya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, ya. Kemudian dikabarkan dengan suatu yang lebih besar di hari kiamat nanti yang akan mereka dapatkan, al-jannah, surga. Wa absyiru bil jannah. Para malaikat ketika menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang istiqomah ini juga menyampaikan kepada mereka tentang surga. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, dan bergembiralah kalian wahai orang-orang istiqomah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah itu amalan yang dilakukan secara kontinu, meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit tapi kontinu, ya. Banyak semangatnya 1 hari 2 hari, setelah itu seperti semangatnya panas di awal tapi setelah itu dingin kemudian. Ya. Maka ini adalah amalan yang bermakna yang kedua, yaitu amalan yang senantiasa dilakukan secara konsisten. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendidik kita agar senantiasa memohon hidayah kepadanya berupa siratal mustaqim melalui sejarah. Jadi sejarah manusia-manusia terbaik yang pernah menjadi para utusan harus diikuti oleh mereka-mereka yang menjadikan ayat ini sebagai permintaan teragungnya. Jadi kalau kita belum menjadikan ayat ini sebagai permohonan teragung dalam hidup kita, berarti kita masih lebih mencintai sesuatu di luar itu, ya. Lebih mencintai katakanlah ya, dunia kita daripada ayat yang Allah turunkan, ya. Sementara itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengancam dalam surah At-Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakanlah kalau kalian ya lebih mencintai bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, ya, istri-istri kalian, kerabat kalian, keluarga kalian, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat kalian yang kalian cintai. Kalau semua itu ternyata lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka tunggulah ya keputusan Allah kelak pada hari kiamat, ya. Jadi ternyata kecintaan orang beriman itu tergambarkan sejauh mana dia melaksanakan ataupun berdiri di atas tuntunan agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka melalui sejarah hidup manusia terbaik, Allah Subhanahu wa taala ini mengarahkan kita untuk mendapatkan hidayah tersebut. Dan tidak ada manusia terbaik melebihi para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengingat kemudian Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, ya, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, alaihi wassalatu wassalam. Mereka adalah manusia terbaik yang ya meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon kepada Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan apa? Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Yang kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menafsirkannya sendiri dalam surah An-Nisa ayat 69. Ya. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan bersama dengan orang yang Allah beri nikmat atas mereka, akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman di hari kiamat nanti. Jadi inilah yang kemudian harus kita tuntun, inilah yang kemudian harus kita lalui, jalan hidup para nabi, jalan hidup para syuhada, jalan hidupnya para siddiqin dan orang-orang soleh, agar kita senantiasa berdiri tegak di atas hidayah, senantiasa istiqamah di atas akidah yang lurus, senantiasa konsisten dengan amal soleh kita dan sebagainya. Maka syaratnya adalah wa may yuti'illaha war rasul. Syarat untuk berjalan di atas jalannya para nabi, para syuhada, para siddiq dan orang-orang saleh adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada istilahnya orang itu mendapatkan petunjuk secara gratis tanpa memenuhi syarat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menuntut syarat yang harus kita laksanakan. Kalau syarat yang Allah Subhanahu wa taala ini tuntut tidak dilaksanakan oleh manusia, maka selamanya manusia itu tidak akan berdiri di atas hidayah, tidak akan bisa meniti sirat kelak pada hari kiamat. Maka sebelum manusia itu meniti sirat di hari kiamat yang bisa mengantarnya masuk ke dalam surga dan rahmat Allah, dia mesti menundukkan nafsunya untuk meniti jalannya para nabi, manusia-manusia terbaik. Ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul tergambarkan dalam akidah. Ya. Allah Subhanahu wa taala Rabb yang menciptakan segala sesuatu, yang maha mengetahui segala perkara gaib. Maka tidak ada yang mengetahui perkara gaib yang telah lalu maupun yang akan datang, yang tidak dijangkau oleh panca indera manusia, akal pikiran mereka, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian manusia mengklaim dia mengetahui perkara gaib, maka itu adalah satu kedustaan yang luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul la ya'lamul ghaib. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit maupun yang gaib di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kepada gaib, kita percaya sama semua kabar yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasul dalam sunnah hadis-hadisnya. Allah Subhanahu wa taala juga ya zat yang gaib, tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya. Terlalu lemah akal manusia untuk bisa mencapai ya dengan akal mereka tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia itu. Kita percaya dan kita yakin tentang kehidupan setelah dunia ini. Ada kehidupan alam barzakh yang kemudian ya ada kenikmatan di dalamnya dan ada juga kesengsaraan. Ada kehidupan setelah kebangkitan manusia pada hari kiamat. Ini yang kemudian lebih penting daripada apa yang diributkan oleh manusia saat sekarang ini tentang masalah perdukunan dan sebagainya.
Karena justru Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan dengan ayat sebelumnya, Malik Yaumiddin. Ya, Allah Subhanahu wa taala penguasa hari pembalasan. Yang artinya ketika orang beriman meyakini keberadaan hari kiamat, keberadaan hari di mana manusia semuanya dihisab tanpa terkecuali tentang seluruh catatan hidupnya, maka dia akan mempersiapkan bekal terbaik menuju kehidupan hari kiamat tersebut. Kalau kemudian orang muslim yang mengaku bisa tahu perkara gaib, atau misalkan mengaku bisa kebal terhadap benda-benda tajam dan sebagainya, maka itu jelas sangat bertentangan dengan akidah kita sebagai seorang muslim. Karena kalau kita melihat misalnya dalam perang Uhud, Rasulullah SAW itu menggunakan dua baju besi di badan Rasulullah SAW. Baju besi dua. Ya, kemudian terluka Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah terluka sampai kemudian patah gigi seri beliau. Ya. Bagaimana dengan para sahabat yang menjadi tameng Rasulullah dalam perang ini? Ketika berkecamuk pada akhir perang tersebut, disebutkan mereka hampir mengalami kekalahan. Pasukan Islam yang dipimpin langsung oleh komandan tertinggi mereka, Rasulullah SAW. Ya. Di sini artinya apa? Tidak ada yang kebal. Ya. Tidak ada yang kebal. Ya. Oleh karena itu, justru ketika meyakini hal-hal seperti itu, maka bisa merusak akidah sebagai muslim. Ya. Bisa menghancurkan amal yang selama ini kita bangun. Ya. Rasulullah mengatakan, man ata arrafan fasalun syai'in fasaddaqahu lam tuqbal salatu arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi peramal lalu bertanya tentang perkara gaib dan mempercayainya, maka sholatnya 40 hari tidak terima. Ya. Maka taat kepada Allah ini tergambarkan ketika muslim itu berusaha untuk merawat akidahnya, berusaha untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak beribadah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini berat konsekuensi untuk mendapatkan hidayah yang pernah dilalui oleh manusia-manusia terbaik yang Allah pernah utus untuk berdakwah kepada kaum mereka, adalah harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Maka baru kemudian mendapatkan jaminan as-siratal mustaqim. Inilah yang kemudian Allah tuntun kita untuk mendapatkan jaminan siratal mustaqim, harus mengikuti jalan hidupnya para nabi, ya, para siddiqin. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa membenarkan semua kabar. Seperti siapa? Seperti Abu Bakar. Abu Bakar, ya, ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj ditanya oleh orang-orang Quraisy, temanmu tuh mengaku-ngaku pergi dari Mekah ke Palestina hanya dalam satu malam. Menurut anda seperti apa? Saya percaya kalau yang mengatakan demikian Muhammad SAW. Abu Bakar tidak pernah ada keraguan, tidak pernah tanya-tanya dulu dan sebagainya, tidak pernah meneliti apa sebagainya, langsung siddiq, membenarkan. Maka orang beriman itu, ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Dikatakan orang itu beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya ketika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu dengan keimanan mereka, tidak ragu dengan semua kabar Al-Quran, dengan semua kabar hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, langsung melaksanakan, baik yang masuk akal maupun yang tidak sesuai dengan akal pikiran, baik yang berat menurut kehendak syahwat nafsu manusia maupun yang ringan menurut syahwat dan kehendak manusia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.